Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abbas Melki. Salam penikmat petualang. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan cerita pendakianku yang kelima, yaitu ke Gunung Gede Pangrango hari Sabtu dan Minggu tanggal 5 sampai 6 Maret 2022. Berarti ini pendakianku yang kedua di Gunung Gede Pangrango. Kalau bisa dibilang ini pendakian dadakan, karena pada saat lagi ngecek HP ku yang lama, terus juga habis ngerapihin tas dan alat-alat gunung, ternyata ada obrolan di grup Ngopi Adventure. Saya cek, ada obrolan tentang mau ngedaki lagi. Nah, ini saya lihat itu udah sekitar seminggu. Terus saya tanya di grup, siapa ini yang mau ngedaki gitu. Ternyata si Abid mau ngedaki. Itu dia ngajak temen-temen deket rumahnya. Nah, terus saya tanya, kapan Bit berangkatnya? Dia bilang malam ini Bang. Waduh, malam ini dadakan banget gitu. Jam berapa? Jam 10. Nah, pas lagi ngecek itu malam jam 8. Dan Abid bilang jam 10. Wah, 2 jam lagi. Seriusan naik? Iya Bang. Nggak lama setelah itu kita tahu si Abid nelpon, Bang, ayo ngikut gitu. Terus Ane tanya, ente lagi di mana? Ane masih kerja, ntar Ane jam 10 keluarnya. Akhirnya saya bilang, emang berangkat jam berapa? Ya malam ini juga, paling jam 12 berangkat. Ada 8 orang. Kalau ente ngikut sama Ane berarti jadi 10. 8 cowok, 2 cewek. Nah, 2 cewek ini itu yang satu udah nikah, lakinya juga ngikut. Terus satu lagi nih cowoknya juga ngikut, masih pacaran. Saya mikir, ikut gak ya? Ikut gak ya? Saya bilang, wah seriusan ini mau naik? Belum persiapan olahraga, belum apa. Udah nggak apa-apa, deket ini kita ke Gede gitu. Nah, kata Abid, lumayan Bang, rame sama temen-temen rumah ini, asik kok. Terus juga Ane tanya, udah pada biasa naik belum? Belum sih, masih pada awam. Ada sih juga yang baru sekali naik gitu. Ya rata-rata pada pemula semua lah gitu. Oh gitu, seriusan nih naik gitu. Ane masih agak ragu tuh, ngikut ya, yang ngikut kayak akhirnya udah ngikut aja, lumayan ngeramein. Akhirnya ya udah, saya putusin saya ngikut. Terus kata Abid, ntar jam 10 dijemput gitu di rumah. Jadi saya nanti dijemput jam 10 itu di rumah saya. Akhirnya saya prepare alat-alat juga apa saja yang mau saya bawa. Tanpa persiapan olahraga kita mendaki. Alat-alat udah siap, saya tunggu jam 10. Terus Abid sampai jemput saya. Kita langsung ke rumah temennya Abid. Nah, sampai di sono itu udah ada temen-temennya lagi prepare bareng juga, lagi pada packing. Nah, terus kita nanya, kita berangkatnya naik motor apa naik mobil gitu. Rencananya satu mobil itu buat sekitar 6 sampai 8 orang gitu. Nah, carrier juga semuanya taruh di mobil. Nah, kita ini nantinya ada 2 pakai motor. Nah, ternyata yang pakai motor ini saya sama Abid, satu lagi tuh ada yang pacaran itu cewek cowok. Ternyata yang cewek cowok ini ngikut mobil karena masih muat. Akhirnya saya sama Abid cuma naik motor berdua. Tapi tas saya juga sama Abid semua taruh di mobil. Nah, tadinya juga bilang jangan bawa carrier semuanya, 7 orang juga cukup gitu. Saya mikir ya udahlah, saya juga bawa. Nah, akhirnya semuanya pada bawa carrier dan semuanya pada bawa barang semua. Nah, karena mobil nggak muat 10 orang, akhirnya carriernya itu taruh di atas mobil. Jadi di atas mobil itu ada tempat buat naruh barang. Kita pasang dulu tuh alatnya, kita taruh carriernya, kita tumpuk-tumpuk, terus ditutupin pakai flysheet, terus kita ikat. Nah, itu sekitar 1,5 jam, lumayan lama tuh. Akhirnya jam 12 kita selesai persiapan mau berangkat. Nah, saya sama Abid karena naik motor, akhirnya saya duluan berdua sama Abid. 12:30 saya jalan sampai di Alpa Cibodas itu jam 3 pagi di Alpa Cibodas. Kita jalan juga nyantai sih. Nah, saya pikir lebih cepat mobil ya karena lewat tol gitu. Ternyata sampai di sono belum sampai gitu. Akhirnya ya udah, saya tunggu di Alpa Cibodas sekitar 30 menit. Kita nunggu rombongan mobil berangkat, ketemu di Alpa Cibodas itu sekitar 3:30. Akhirnya kita bareng tuh
dari Alfa Cibodas sampai ke kita niatnya ke camp Via Putri. Sampai di sana jam 4. Sampai di base camp kita prepare bagi-bagi logistik, kita packing ulang, kita atur. Jam 4 udah mau subuh, kita belum tidur, kita juga belum persiapan pendakian, nggak olahraga. Kita akhirnya cuman yaudah kita makan dulu deh. Akhirnya kita nggak tidur sampai subuh 4:30. Setelah selesai sholat subuh sampai jam 5 kita daftar simaksi. Nah ketika daftar simaksi itu nanya, karena kita ini hari Sabtu dan Minggu gitu, kita kompromi karena saya kan biasa naik weekday, nggak pernah weekend. Nah Abid juga ngajakin weekend. Akhirnya saya bilang kalau Sabtu Minggu Gunung Gede itu pasti rame banget. Untuk menghindari kita nggak rame di jalan, akhirnya kita mutusin pagi jam 6 itu kita sudah mulai mendaki. Jadi bener-bener nggak tidur, kita cuman sarapan, nggak olahraga, kita dadakan naik. Nah sampai di pos simaksi jam 6:30 kita sampai, terus kita daftar, udah selesai. Dan sebelum naik itu tetap kita berdoa untuk keselamatan kita dan juga supaya turun dengan selamat lagi. Dan kita nentuin leader. Saya nunjuk Abid supaya menjadi leader karena dia juga yang udah 4 kali naik ke Gede. Saya baru 2 kali sama ini dan sisanya pemula. Tapi saya briefing sama teman-teman untuk yang pemula, jangan terlalu maksain. Kalau memang capek ngomong jangan ditahan-tahan. Ketika capek ngomong kita berhenti, kita tunggu. Jadi nggak ada yang main tinggal-tinggalan atau yang dulu-duluan. Harus jalan bareng, naik bareng, turun juga harus bareng. Terus juga kalau capek kita berhenti istirahat gitu, jangan dipaksain karena kita juga pemula. Nah akhirnya oke, udah sepakat. Kita jalan jam 6:30. 6:30 jalan, baru sekitar 15 menit itu masih di daerah kayak persawahan gitu ya. Teman kita ada yang capek karena juga memang nggak pemanasan, nggak tidur, juga baru sarapan, terus langsung naik, pemula lagi. Akhirnya 15 menit baru jalan, kita istirahat karena ada yang capek. Itu kan memang kondisi awal. Ketika pendakian memang awal-awal ngap banget tuh napas, tapi nanti pelan-pelan juga akan terbiasa. Sekitar 5 menit, akhirnya kita naik tuh, naik lagi sampai di pos bayangan pertama itu jam 7. Sampai di sana kita istirahat 15 menit untuk peregangan, ngatur napas, terus juga kita minum. Kita lanjut lagi lewatin bukan pos ya, jadi kayak ada tenda-tenda tempat orang pada jualan. Jadi kalau di Gunung Gede itu setiap berapa menit, 30 menit itu selalu ada tenda-tenda orang jualan. Nah kita itu ngelewatin dari pos bayangan pertama sampai ke pos 1 itu hampir 1 jam. Jam 8 kita sampai di pos 1 itu kalau nggak salah ngelewatin 1 apa 2 gitu ya. Ada yang dagang gitu ya pakai tenda. Nah dari pos bayangan ke pos 1 itu karena masih pada pemula, kita jalan bener-bener santai karena semuanya pemula, bener-bener santai. Jadi kita memang jalan santai, setiap jalan 15 menit sekali, capek kita istirahat sekitar 5-10 menit begitu terus. Nah sampai di pos 1 jam 8 kita istirahat 30 menit, berarti setengah 9. Lanjut lagi ke pos 2. Nah dari pos 1 ke pos 2 itu kan treknya naik terus ya. Udah gitu juga banyak akar-akar, banyak pohon yang nguras tenaga juga bagi pemula. Dari pos 1 ke pos 2 itu kita lebih lama karena memang udah kondisi yang pemula pada capek banget ya. Sempet ngedown, artinya sempet ada yang bilang udahlah aku turun aja gitu karena disemangatin sama yang lain. Jangan gitu kan, ayo semangat pasti bisa gitu, walaupun nggak kita paksa ya, pelan-pelan nggak apa-apa, pelan-pelan, yang penting setiap capek kita istirahat, nggak apa-apa lama gitu, yang penting kita bareng-bareng. Nah akhirnya sampai di pos 2 itu sekitar jam setengah 10. Kita ngelewatin 3 kali tenda yang jualan. Itu setiap ketemu tukang jualan kita berhenti istirahat 15 menit, terus jalan lagi, istirahat lagi 15 menit. Sampai di pos 2 itu sekitar setengah 10. Nah dari pos 2 itu
kita benar-benar istirahat lama juga, 30 menit lagi sampai jam 10 kita mulai jalan lagi. Nah, dari pos 2 ini kita bagi dua tuh. Jadi ada rombongan 4 orang. Ini si Abid sama temen yang udah pernah ngedaki juga. Terus yang pada fisiknya kuat, berempat naik duluan. Dan saya 6 orang itu di belakang. Kita mau menuju pos 3, kita bener-bener jalan santai. Sedangkan saya nih 6 orang, termasuk saya, itu yang paling lama. Setiap 15 menit sekali jalan, kita berhenti 10 menit. Setiap 15 menit jalan, kita berhenti 10 menit. Paling lama, saya bilang, ini perjalanan paling santai. Karena biasanya kalau sama Apit dan anak-anak ngopi adventure, itu jalan 15 menit, istirahat paling semenit 2 menit. Cuma ngatur napas, habis itu jalan lagi. Jadi bener-bener ngejar waktu. Nah, karena kita ini weekend dan pemula, kita nggak ngejar waktu. Dan kita juga nggak target sampai puncak gitu. Pokoknya menikmati perjalanan aja sesampainya kita. Dan itu bener-bener lama, dari pos 2 ke pos 3. Jadi yang 4 rombongan Abid mah duluan, itu udah sampai duluan itu di pos 3 sekitar jam 11, jadi 1 jam. Karena dia cepet, berhenti juga jarang. Nah, akhirnya sampai di pos 3 itu kita jam 1. Jadi udah lewat zuhur, kita jam 1. Nah, sedangkan yang 4 orang itu, yang si Abid sama temennya, nungguin di atas lama banget katanya. Terus saya bilang, iya, ini perjalanan paling santai, saya bilang. Karena memang kita juga nggak bisa ninggalin, tetap harus bareng-bareng. Nah, sampai di pos 3 jam 1, ramenya minta ampun karena kita ngambil weekend. Nah, kondisi angin udah mulai kenceng, ternyata udah mau hujan, udah mulai gerimis-gerimis tuh jam 1 udah mulai gerimis. Akhirnya kita bikin barak tuh, kita pakai hammock buat bikin tempat teduh gitu. Kita buat istirahat, terus kita gantian sholat, terus kita makan, kita minum. Ternyata hujan semakin deras dan juga hawa dingin udah mulai terasa. Ternyata saya juga naik juga pakai celana pendek, baju pendek, yang lain juga banyak yang sama gitu, udah mulai pada dingin. Terus akhirnya karena hujan juga lama, kita neduh sampai sekitar jam 2:30, 1,5 jam kita di pos 3. Lama banget itu. Nah, akhirnya kita memutuskan, yaudah kita bikin tenda di sini di pos 3. Akhirnya saya sama temennya Abid nyari lahan buat bikin tenda. Akhirnya ketemu agak minggir dan agak mojok gitu, deket pepohonan tinggi. Kita bikin satu tenda buat yang udah pada kedinginan. Terus dia masuk ganti baju. Nah, terus kita bikin satu tenda lagi, jadi berhadapan nih, 2 tenda. Satu tenda lagi tuh di belakang tenda satunya, jadi nggak bisa posisinya berhadapan. Jadi cuman satu tenda berhadapan, yang satu lagi di belakang tenda. Kita bikin 3 tenda. Tenda cowok itu 2, satu tenda 4 orang jadi 8. Satu tenda lagi buat cewek 2 orang. Nah, setelah udah pada masuk ganti baju, itu sampai sore sekitar jam 4. Hujan nggak berhenti, makin deras, sampai kita istirahat. Kita masak lagi, itu sekitar jam 6 kita masak, minum. Sekitar jam 7 itu sembari ngobrol-ngobrol. Akhirnya jam 8 kita tidur sampai pagi. Hari kedua pendakian, Minggu tanggal 6 Maret 2022, pagi sekitar jam 7. Dan pagi ini hujan udah mulai berhenti, dari subuh udah berhenti. Akhirnya pagi kita bisa keluar karena logistik air itu sedikit. Ada juga yang jualan, kita akhirnya beli 2 botol buat cadangan. Terus kita bagi tim lagi, 4 orang termasuk Abid itu naik ke Surya Kencana untuk ngambil persediaan air. Karena memang kalau lewat jalur Via Putri itu nggak ada persediaan sumber mata air, satu-satunya di Surya Kencana doang. Akhirnya 1 orang bawa 2 botol, jadi yang naik 4 orang, jadi nanti bawa 8 botol turun. Nah, karena di tenda persediaan airnya cuma 4 botol,
Nah berarti kita 6 orang di tenda, itu juga air buat masak, buat minum. Sampai kita jam 8 ada pendaki yang dari Puncak sama dari Surya Kencana itu turun lewat Via Putri. Dia ngomong jangan pada naik gitu, karena di atas lagi badai, udah gitu juga suhunya dingin, angin lagi kenceng. Kalau yang gak kuat dingin, terus yang emang belum tahu medan, udah nggak usah naik karena lagi badai kenceng. Akhirnya ya udah kita putusin nggak pada naik, tapi tetap kita 4 orang ini, si Abi termasuk temen-temennya, naik ke Surya Kencana untuk ngambil persediaan air karena mumpung masih pagi, belum terlalu siang, jadi bisa ngejar antara pulang pergi. Mulai berangkat itu setengah 9. Nah 6 orang ini termasuk saya tidak naik karena memang kondisi satu ada yang kedinginan, terus juga udah capek, udah gitu juga barang-barang kita bawa banyak gitu. Akhirnya udah kita untuk keselamatan bersama kita nggak muncak, cuma sampai di pos 3. Walaupun yang 4 orang ini naik ke Surya Kencana cuman ngambil persediaan air terus turun lagi. Akhirnya kita berenam di tenda itu, kita beres-beres, kita siap-siap juga buat masak nanti buat yang 4 orang turun. Sampai kita jam setengah 1, lumayan lama. Jadi dari mulai jam setengah 9 yang 4 orang naik itu sampai jam 1 kita udah selesai beres-beres tenda, udah bersihin peralatan-peralatan, tinggal nanti kita makan sama minum. Sampai jam 1 itu rombongan yang dari atas baru turun, terus kita bikinin makan sama minum. Sampai jam 2 gitu niatnya mau turun, mau prepare turun, ternyata hujan turun lagi. Sama kayak kemarin siang jam 2 udah mulai hujan, nah sekarang juga jam 2 udah hujan lagi. Nah akhirnya kita nunggu di dalam tenda sampai hujannya itu agak reda. Ternyata hujannya lama, sampai sekitar jam 4 baru berhenti. Itu juga masih gerimis-gerimis. Nah akhirnya kita mikir kita nggak mungkin nih nginep lagi nih karena besok juga harus pulang. Berarti mau nggak mau kita harus turun, mudah-mudahan hujan nggak terlalu deras. Nah akhirnya jam 4 hujan udah mulai reda, terus kita prepare buru-buru, kita masukin semua alat-alat, kita rapiin tenda, lipat tenda, terus masukin ke tas. Nah hujan mulai gerimis agak gede, akhirnya kita semua make jas hujan. Nah sampai jam 5, dan kondisi Via Putri itu tanah dan akar-akar, jadi kita harus bener hati-hati. Dan jam 5 itu juga udah mulai agak-agak gelap tuh, kita juga udah prepare senter juga sama lampu ya supaya buat nerangin jalan. Kita turun pelan-pelan sampai di pos 2 itu kita jam 6. Akhirnya hujan udah mulai berhenti karena kita udah mulai turun. Kita lepas jas hujan, terus kita istirahat sebentar, terus kita lanjut lagi dari pos 2 ke pos 1 itu jam 7 sampai di pos 1. Nah di pos 1 itu kita istirahat lagi sekitar 30 menit. Nah, kondisi juga udah licin, terus juga udah mulai gelap, jadi kita jalan bener-bener ganti-gantian yang megang senter ya, dan itu harus hati-hati banget. Dari pos 1 sampai di base camp kita jam 9. Kita mulai pada mandi, rapi-rapi alat, bersih-bersih semua karena pada kotor habis hujan. Sampai kita jam 12 karena 10 orang, kita lumayan lama di sana. Kita istirahat, kita sholat, kita makan. Berarti hari Minggu jam 12 malam kita prepare pulang. Nah prepare pulang ini tetap saya naik motor sama Abid berdua karena kita mau langsung pada pulang. Jadi tas saya sama tas Abid itu langsung kita bawa pulang. Sampai di puncak itu kita jam 2 berhenti, kita istirahat dulu, kita makan, terus sampai setengah 3. Nah dari situ baru kita pulang masing-masing. Sampai di rumah jam 4 udah mau subuh. Setelah selesai subuh baru kita istirahat. Seperti itu kisah pendakianku yang kelima di Gunung Gede Pangrango, hari Sabtu dan Minggu tanggal 5 sampai 6 Maret 2022. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel Abbas Melki. Semoga bisa mengeksplor lebih banyak keindahan alam Indonesia. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penikmat petualang.